Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita mau membahas isu yang lumayan santer ya, terkait dengan rekan-rekan nakes kita yang masuk rumah sakit, sebagian meninggal, padahal mereka, sebagian besar dari mereka sudah divaksin. Gitu ya. Lalu ini menjadi pertanyaan besar juga, apakah vaksin Sinovac ini yang merupakan lini pertama dari program vaksinasi nasional itu bisa memberikan proteksi. Nah, kali ini saya akan berusaha membekali kita semua apa yang sebetulnya kita perlu perhatikan dalam membahas mengenai proteksi dari vaksin ini. Data seperti apa yang kita perlukan yang sebetulnya akan memberikan satu kesimpulan yang konkret bahwa proteksi dari vaksin Sinovac ini sebetulnya memang bermasalah. Jadi saya akan saya share screen terkait dengan oke. Ya, jadi ini yang menjadi isu yang banyak dibahas di masyarakat. Apakah vaksin ini berpengaruh, gitu ya? Toh tetap kena COVID-19. Jadi yang menjadi kunci pertanyaannya sebenarnya bukan hanya mereka yang sudah divaksin, tetapi bagaimana yang belum divaksin. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat data yang penting ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha pahami, ya, ini akan kita lihat data dari Chile. Chile itu menerbitkan laporan sementara tanggal 27 April 2021. Ini masih berjalan, tapi coba kita simak apa yang mereka tampilkan. Jadi mereka menampilkan data seperti ini misalnya. Ada sekitar 2.663 orang yang positif PCR. Oke, dan mereka sudah divaksin full 2 dosis ya. Jadi ini diambil 2 minggu setelah dosis kedua. Ada sekitar 2.663 orang. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah angka ini banyak atau sedikit? Jadi supaya dapat gambaran, Chile itu penduduk sekitar 20 juta yang sudah divaksin kira-kira separuh, lebih dari separuh. Nah, berarti kira-kira mungkin sekitar 10 juta lebih lah gitu. Nah, lalu mereka mengambil sampel sekitar 4 juta orang yang sudah divaksin dan 6 juta yang belum divaksin. Nah, lalu mereka lihat dari yang kelompok sudah divaksin ini ternyata ada sekitar 2.663 orang swabnya positif ya. Nah, apakah ini banyak atau sedikit? Maka kita harus melihat, ini tadi saya sampaikan, kita tidak bisa melihat hanya mereka yang sudah divaksin. Bagaimana yang vaksinnya baru separuh, misalnya belum lengkap. Ternyata sekitar 14.879. Sementara kalau belum divaksin sama sekali, dia sekitar 168.000. Nah, inilah pentingnya untuk melihat data dalam konteks, gitu ya. Jadi banyak atau sedikit kita harus lihat dari sisi konteksnya. Oke, ini kalau kita lihat dari sisi infeksi. Oke, jadi artinya memang vaksin ini tidak bisa mencegah 100% terjadinya paparan, gitu ya. Tapi memang sebetulnya yang menyulitkan kita dalam COVID-19 ini adalah apa? Adalah mereka yang harus masuk rumah sakit apalagi bergejala berat. Jadi misalnya di sini ada angka 46 orang masuk UGD, artinya gejalanya cukup berat ya, mungkin mendekati kritis. Mereka didiagnosa, konfirmasi COVID-19, dan sudah divaksinasi full. Ada berapa? 46 orang. Oke. Nah, bagaimana yang belum divaksinasi full? Jadi mungkin baru separuh. Vaksinnya baru 1 dosis, sekitar 671. Nah, apakah ini banyak atau sedikit? Makanya kita harus melihat bagaimana populasi yang belum divaksin. Ya, karena saat data ini dikumpulkan, belum semua rakyat di Chile divaksin. Jadi masih cukup banyak yang belum divaksin. Ada 4.012 orang yang masuk UGD dan mereka belum divaksin. Jadi artinya apa? Ada perbedaan jumlah, ya, ada perbedaan jumlah antara orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin. Maka ini penting sekali untuk kita bisa mengetahui. Nah, bagaimana dengan kematian? Kalau kita bicara kematian, ketika mendapatkan kabar ada 54 orang meninggal COVID-19.
padahal sudah divaksin full. Apakah ini banyak atau sedikit? Dengan logika yang sama, kita akan lihat bagaimana untuk mereka yang baru divaksin 1 dosis. Jawabannya sekitar 527, lebih banyak memang. Karena kita bisa bayangkan apabila vaksinasinya belum full, belum lengkap dosisnya, berarti proteksinya belum optimal. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang sama sekali belum divaksin? 1.669. Artinya apa? Artinya memang vaksin ini tidak bisa membuat orang kebal dari kematian akibat COVID. Karena kita memang belum tahu sepenuhnya bagaimana kita mengendalikan risiko kematian atau risiko gejala berat. Kita belum tahu sepenuhnya, tapi kita minimal bisa mengurangi. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa vaksin itu memang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Jangan melihat hanya dari populasi yang sudah divaksin, tetapi tolong juga dilihat dari data orang yang belum divaksin. Nah, apabila misalnya nih, ternyata angkanya sama, ya, misalnya yang sudah divaksin 54, yang tidak divaksin juga 54, ya berarti vaksin ini betul-betul tidak berguna. Ya, nah maka dari itu kita perlu melihat membandingkan angka dengan tepat. Ya, disitulah pentingnya data. Nah, kalau misalnya kita mau melihat konteks dari negara misalnya, jadi Chile itu salah satu negara Amerika Latin, juga Peru. Secara jumlah penduduk, Chile sedikit lebih sedikit, Chile sekitar 20 juta orang, sementara Peru sekitar 30 juta orang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari total kasusnya, ternyata di Chile itu lebih banyak daripada Peru. Kalau kita lihat nih angkanya ya, dari Februari 2020 sampai sekitar Juni tanggal 30 Juni ya 2021, jadi beberapa hari yang lalu, Chile sedikit lebih banyak daripada Peru. Oke, angka yang positif. Nah, ini juga akhirnya banyak stigma juga. Wah, berarti kalau angkanya positif, akan berarti menakutkan gitu ya. Ya sebetulnya enggak. Justru semakin banyak kita bisa menemukan kasus positif, sebetulnya kita bisa segera mengisolasinya, ya supaya jangan menularkan kepada yang lain gitu. Kecuali kalau kita misalnya anggap bagus itu kalau tidak ada testing, ya sudah nggak usah dites saja. Kalau nggak usah dites saja pasti angkanya langsung turun. Tapi kan itu menipu diri sendiri kalau seperti itu. Nah, maka dari itu coba kita lihat kondisi angka konfirmasinya. Memang sedikit lebih tinggi yang Chile. Yang menariknya kondisi vaksinasi, cakupan vaksinasi di Chile itu lebih tinggi daripada di Peru. Chile sekitar 50% lebih dan mereka mulai vaksinasi di bulan Februari. Oke, di bulan Februari. Lalu ini adalah datanya sehingga di bulan Juni tanggal 30 Juni 2021 sudah lebih dari 50%. Bagaimana dengan Peru? Peru ada di sini. Oke. Nah, artinya apa? Artinya ini ada perbedaan cakupan vaksin. Indonesia di mana? Indonesia mirip seperti Peru, sekitar 10%. Oke, jadi belum banyak. Nah, dengan vaksinasi cakupan yang seperti ini, bagaimana data kematiannya? Kalau kita lihat total data kematiannya, Peru jauh lebih tinggi, bahkan sekitar 5 kali lipat daripada yang di Chili. Padahal perbedaan populasi antara Peru dan Chili itu hanya sekitar 1,5 kali lipat. Ya, jadi di sini ada suatu hal yang memang serius di Peru, kan? Apalagi katanya di Peru ada namanya varian Lambda, ya, varian Lambda. Nah, ini sekali lagi sebetulnya bukan karena variannya ya, tetapi bagaimana kita mengendalikan pandeminya. Dan di Chili angkanya relatif lebih kecil, bahkan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika Selatan. Nah, tentu ini tidak mengatakan bahwa vaksinasi adalah solusi utama. Vaksinasi sebetulnya bekerja sama dengan tes lacak isolasi. Ya, jadi 3T itu kunci, karena 3T adalah kunci memutus penularan dan kita perlu itu. Sementara kalau vaksinasi itu untuk minimal mengurangi jumlah orang yang sakit atau mungkin meninggal. Jadi dua-duanya penting, ya. Maka tidak heran kalau masyarakat dimohon untuk tetap berpartisipasi dalam protokol kesehatan. Pemerintah itulah kewajibannya untuk melakukan tes lacak dan isolasi. Sementara vaksinasi tentu bagi mereka yang sangat membutuhkan itu perlu sebanyak mungkin. Oke, baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kita tentu sedang mengumpulkan data, ya, terutama membandingkan. Tentu kita ingin tahu juga efektivitas vaksin di dunia nyata,
bukan hanya dari uji klinis. Baik, terima kasih. Ketemu sama saya lagi kapan-kapan. Kata Pak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.